Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketujuh ini, saya akan membahas masalah transformasi dua dimensi mengenai rotasi dan refleksi. Rotasi itu adalah perubahan posisi suatu titik atau suatu bidang datar, bisa di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4. Karena seperti kita ketahui bahwa dalam sumbu koordinat kartesius itu terdapat 4 kuadran. Dari gambar pada slide ini terdapat satu sudut Pi pada titik X, Y. Kemudian titik X, Y ini akan dilakukan rotasi dengan satu faktor tertentu dengan sudut theta, sehingga perubahan sudutnya itu pada sumbu X itu dihitung dengan V plus theta. Jadi kalau kita menggunakan rotasi ini selalu menggunakan sudut. Rotasi ini penerapannya pada grafika komputer seperti kalian ketahui, misalnya kalian melakukan rotasi pada sebuah gambar, bisa merotasinya 90 derajat, artinya dia akan siku-siku ke kanan, ke kiri, atau dengan sudut tertentu yang kalian inginkan. Makanya di sini ada sudut yang dilambangkan dengan pi dan theta. Itu akan sangat tergantung dari apa yang dilakukan oleh penggunanya nanti. Misal seperti gambar yang ditampilkan ini, terdapat kuadran 1, kuadran 2, kuadran 4. Pada kuadran 1 itu cosnya bernilai positif dan sinnya bernilai positif. Sedangkan kuadran 2 cosnya negatif, sinnya positif. Kuadran 3 cos negatif dan sin negatif, dan kuadran 4 cosnya positif, sinnya negatif. Rumus rotasi dengan menggunakan trigonometri, sin, cos, dan tangen itu bisa diketahui kalau x aksen sama dengan r cos pi plus theta sama dengan r cos pi cos theta min r sin pi sin theta. Untuk y aksennya r sin pi plus theta sama dengan r sin pi cos theta plus r cos pi sin theta, di mana R merupakan jarak dari titik asal terhadap titik pusat 0,0. Jika diperhatikan pada slide sebelumnya, tadi ada titik X, Y yang ada garis yang terhubung dengan titik 0,0. Itu yang disebut dengan R. Atau kalau pada lingkaran itu seperti jari-jari. Sehingga nilainya X sama dengan R cos pi, y r sin pi. X aksen sama dengan X cos theta min Y sin theta, dan Y aksen X sin theta plus Y cos theta. Di sini ada contoh soal. Misalnya ada satu segitiga ABC dengan nilai A 1,1, B 3,1, C 2,2. Rotasikan ketiga titik tersebut sebesar 90 derajat. Jika kita lihat di gambar, segitiga asli itu berada pada kuadran 1 dan dia dirotasikan 90 derajat, sehingga pada gambar tersebut menampilkan segitiga yang sudah dirotasikan berada pada kuadran kedua. Caranya adalah A aksen itu terdiri dari X dan Y. Untuk menghitung X aksennya, 1 dikali cos 90 dikurang 1 dikali sin 90. Di sini yang digunakan kebanyakan adalah sudut istimewa. Untuk trigonometri, sudut istimewa itu mudah sekali sebenarnya
X aksen. Kemudian untuk Y aksennya 1 dikali cos 90 plus 1 dikali sin 90. Cos 90 itu nilainya sama dengan 0. Jadi untuk X aksen pada titik A itu adalah 0 dikurang 1 dikali sin 90. Sin 90 itu 1, 0 dikurang 1. Maka X aksennya min 1, 1 cos 90 tadi 0 plus 1 dikali sin 90, 1, sehingga hasilnya adalah 1. A aksen bernilai min 1,1. Di sini bisa diperhatikan titik A aksen ini, kalau kalian membayangkan dia dirotasi 90 derajat, 90 derajat itu berarti siku-siku. Berarti dia membayangkan bangun itu dirotasikan terhadap sumbu 0,0. Dan dia membentuk segitiga yang berwarna biru itu membentuk 90 derajat. Jika kalian misalnya hubungkan titik A itu ke 0,0 dan titik A aksen ke 0,0, maka akan ditarik garis lurus dan akan membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Begitu juga untuk menghitung B aksen dan C aksen. Tapi bagaimana jika pertanyaannya diganti dengan rotasikan bangun segitiga tersebut searah 90 derajat searah jarum jam? Bagaimana cara menghitungnya kira-kira? Ini dia tabel sudut istimewa trigonometri. Sudutnya itu ada 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 270, 360 gitu. Di sini bisa kita perhatikan seperti cos 90 tadi 0 dan sin 90 itu 1. Sedangkan misalnya di sini ada yang mungkin susah untuk diingat, itu karena ada dua macam akar 2 dan akar 3. Hati-hati jangan sampai terbalik. Tapi sebenarnya di kuadran 1 dan di kuadran 2 atau sampai ke kuadran 4 sudutnya itu seperti berulang sebenarnya. Jadi kita cuma memperhatikan tanda di depan angkanya, positif atau negatif. Ini untuk sudut 90 sampai 180 pada kuadran kedua. Jadi di sini ada beberapa angka yang berulang pada sudut tertentu, tapi berbeda tanda plus atau negatifnya. Ini untuk tabel 180 sampai 270. Dan ini 270 ke 360. Kalau 360 itu dia kembali lagi ke titik asal. Ya, kalau misalnya kalian merotasi 360 derajat. Jadi sebenarnya salah kalau ada orang mengatakan dia berubah 360 derajat. Sebenarnya kalau orang itu dikatakan dengan istilah berubah 360 derajat itu salah, karena dia akan kembali ke titik nggak ada perubahan sebenarnya dia. Tapi kalau yang benar itu adalah istilahnya berubah 180 derajat. Ya, itu sangat berubah itu. Jadi betul-betul posisinya tuh berbeda. Tapi kalau 360 itu dia akan kembali ke posisi awal. Pada matrik rotasi ini sebenarnya mirip dengan matrik pada translasi dan penskalaan. Dimensinya sama 3x3, cuma di sini ada angka yang diwakili dengan cos theta dan sin theta. Perhatikan di sini ada min sin theta. Artinya itu apabila ada soal yang dia meminta
rotasi searah jarum jam, maka akan digunakan min sin theta pada baris yang pertama ini. Tapi jika dia berlawanan dengan arah jarum jam, maka matrik rotasinya adalah cos theta sin theta 0 min sin theta cos theta 0 0 0 1. Cuma diganti aja min pada sin yang pertama, di baris pertama dirubah menjadi min positif, dan min sin pada baris kedua menjadi minus. Sini ada contoh soal, rotasikan titik 3,1 dengan sudut 90 derajat. Berarti ini memintanya dengan sudut dengan arah searah jarum jam, kalau dia nggak menanyakan. Sama seperti kemarin, untuk mendapatkan X aksen dan Y aksen itu kita harus menambahkan angka 1 di belakangnya dan dikalikan dengan matriks rotasinya. Tadi nilainya 3,1, kita tambah 1 dikali dengan cos 90, karena tadi rotasinya mau sebesar 90, cos 90 min sin 90 0, sin 90 cos 90 0 0 0 1. Sehingga cos ini kita bisa lihat tabel, cos 90 itu 0, sin 90 itu 1, tapi dikasih minus karena di sini rumusnya min sin, dan dikasih 0, kemudian di sini sin 91 cos 90 0. Kemudian ingat cara mengoperasikannya, baris dikali kolom sehingga didapatkan nilainya 1 min 3 1. Artinya di sini bisa didapatkan titik rotasi, titik yang setelah dirotasi itu adalah 1, min 3. Ini bisa kalian coba secara mandiri, temukan titik hasil rotasi 90 derajat searah jarum jam dari segitiga A, B, dan C dengan menggunakan matrik rotasi. Ingat di sini kalian hanya akan memperhatikan tanda positif atau negatif di depan metrik rotasinya. Selanjutnya ada rotasi terhadap pivot point. Pada paket aplikasi grafika yang hanya mampu memutar objek pada koordinat asal, yaitu terhadap titik pusat koordinat, dapat dibuat rotasi yang dilakukan dari titik tertentu. Jadi kita menghayal atau ditentukan satu titik sebagai pivot. Jadi di sana sebagai sumbu untuk merotasi suatu bangun datar, maka proses transformasinya dilakukan dengan cara translasi, rotasi, dan translasi. Di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara menghitungnya, tapi akan menjelaskan bagaimana prinsipnya. Jadi dia adalah translasi, rotasi, dan translasi. Prosedurnya adalah pindahkan objek sedemikian sehingga posisi pivot point berada pada titik pusat 0,0. Misal ada segitiga, dan itu kita memberikan pivot point pada titik tengahnya. Titik tengahnya tadi kita pindahkan atau melakukan translasi pada titik 0,0. Kemudian putar atau dirotasi sesuai dengan sudut yang diinginkan. Kemudian dikembalikan lagi ke posisi awal dengan bentuk yang sudah berubah karena rotasi. Misalnya seperti ini, diilustrasikan pada gambar. Pada gambar A itu posisi awal, kemudian ada titik pivot ada titik hitam pada segitiga itu, diarahkan atau diposisikan pada titik 0,0, kemudian dilakukan rotasi dan dikembalikan lagi ke tempat awal. Itu mungkin situ ada di kuadran 1. Misalnya di sini ada bangunan persegi yang ada titik pivotnya di tengah, kemudian kita translasi, diarahkan titik pivot pada 0,0 sumbu X dan Y, kemudian dilakukan rotasi dan dikembalikan ke posisi awal. Ada transformasi lain seperti translasi, penskalaan, dan rotasi, tapi juga ada namanya refleksi atau pencerminan kalau kata yang kita kenal ketika sekolah di SMA atau SMP dulu.
matriks 1 0 0 0 min 1 0 0 0 1 dan Y itu dianggap 0. Dan ini terhadap sumbu Y, refleksi terhadap sumbu Y vertikal X-nya sama dengan 0 dinyatakan dengan matriks 1 0 0 min 1 0 0 0 1 ya. Jadi di sini yang sebagai cermin adalah sumbu Y. Segitiga berwarna oranye ini adalah posisi asli dan segitiga yang berwarna hijau adalah pencerminannya. Jika ini adalah apabila pencerminannya itu berada pada sumbu yang diagonal antara sumbu X dan Y, sehingga rumus